Selamat pagi sahabat Hermina, kembali lagi di podcast Hermina. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengembalikan kualitas hidup pasca stroke bersama kedokteran rehabilitasi medik. Stroke terjadi ketika adanya penyumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah yang terjadi pada pasien itu. Dan stroke ini sendiri bisa menimbulkan beberapa gejala seperti gangguan kognitif, perilaku, baik fungsi sensorik dan motorik. Di sini kita akan membahas mengembalikan kualitas hidup pasca stroke dengan rehabilitasi medik dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dengan Dokter Sari Fitri, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, Dok? Ya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Adam. Aktivitasnya sehari-hari gimana, Dok? Alhamdulillah, hari-hari ya praktek seperti biasa. Kegiatan rumah tangga seperti biasa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya. Oke, pagi ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih, Dok, perihal mengembalikan kualitas hidup pasca stroke dengan rehabilitasi medik. Ya. Nah, sebenarnya apa itu rehabilitasi medik itu sendiri dan tujuannya sebenarnya buat apa sih, Dok? Nah, terutama untuk kasus-kasus pasca stroke yang kita bahas pada saat ini. Oke, rehabilitasi medik itu sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Jadi kita melihat seberapa kapasitas pasien, kemudian diberikan treatment atau program supaya pasien bisa berfungsi secara optimal sesuai dengan kapasitasnya. Pada pasien stroke yang kita berikan treatment adalah bagaimana kondisi pasien pasca stroke, kemudian apa yang masih bisa ditingkatkan dengan harapan walaupun pasien tersebut tidak menjadi normal, tidak sepenuhnya normal, tapi dia bisa mandiri sesuai dengan kapasitasnya. Mandiri sesuai dengan kapasitasnya, bukan mandiri penuh seperti orang normal mungkin, tapi dia tetap bisa fungsional sesuai fungsinya di masyarakat. Ibaratnya supaya bisa mandiri ya, Dok ya? Iya, mandiri. Ya, itu salah satu tujuannya. Nah, jenis-jenis terapinya apa saja sih, Dok, yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien pasca stroke ini? Contohnya seperti apa? Ya. Rehabilitasi pasca stroke sebenarnya bisa dimulai sejak pasien masih di ruang rawat. Biasanya kalau masih di ruang rawat pada kondisi yang masih akut, yang kita berikan bukanlah latihan untuk penguatan, bukan latihan untuk perbaikan mobilitas, bukan, tapi yang pertama adalah membantu supaya penyembuhannya lebih baik, ya, lebih cepat. Misalnya kalau perlu latihan nafas, kalau perlu latihan mencegah kontraktur, kalau perlu latihan untuk membantu bersihan jalan nafas dan sebagainya. Kemudian begitu selesai penanganan akut, pasien kan akan pulang nih, masuklah ke fase subakut dan kronik. Mulai dari fase subakut, biasanya begitu kondisi medis itu stabil, pasien bisa melakukan rehabilitasi secara tim, ya. Biasanya ada beberapa treatment yang bisa kita lakukan. Kalau perlu diberikan obat sesuai dengan kebutuhannya, diberikan edukasi, misalnya pasien perlu memperbaiki pola tidurnya, memperbaiki pola makannya, memperbaiki mobilisasinya sesuai dengan kemampuannya, dan diberikan latihan. Biasanya latihan yang pertama adalah fisioterapi, karena biasanya pasien stroke hampir selalu ada gangguan motorik, ya. Kemudian diberikan lagi latihan lain sesuai dengan kebutuhannya, bisa okupasi terapi untuk motorik halus dan juga untuk kognisi. Kemudian terapi wicara, kita tahu pasien stroke juga banyak gangguan wicara. Dan kalau perlu juga diberikan alat bantu, misalnya sepatu khusus untuk membantu dia berdiri dan sebagainya. Jadi cukup banyak treatment. Ya. Nah, untuk stroke itu sendiri yang secara awam kita tahu ada dua ya, Dok ya. Stroke yang berupa sumbatan jalan pembuluh darah dan berupa perdarahan atau pecahnya pembuluh darah. Ya. Nah, untuk kasus keduanya ini, apakah dua-duanya bisa, Dok, untuk dilakukan rehabilitasi medik? Ya. Dua-duanya mempunyai indikasi untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi sekali lagi begitu dia stabil, ya, baru bisa kita lakukan. Kembali lagi kita melihat kebutuhan rehabilitasi itu sesuai dengan kondisi si pasien masing-masing. Walaupun itu karena sumbatan atau karena perdarahan. Tapi untuk perdarahan ada beberapa hal yang kita juga pertimbangkan. Misalnya dalam beberapa hari pertama, misalnya pasien tidak boleh banyak bergerak dulu karena kan menunggu perdarahannya stabil. Apalagi kalau misalnya habis operasi. Kalau pasien, pada dasarnya begitu pasien pulang selesai dari rumah sakit, kondisinya bisa kita berikan treatment sebagai rehabilitasi medik kalau dia memang stabil secara medis. Jadi ibaratnya kondisinya stabil dulu ya, Dok, pertama, baru dilakukan rehabilitasi.
Rehabilitasi sebenarnya mulai dilakukan sejak dari ruang rawat ya. Jadi kalau pada saat medisnya belum stabil, diberikan bukan latihan untuk penguatan dan sebagainya, tapi latihan untuk membantu penyembuhannya. Begitu di rumah kan sudah dianggap medis stabil. Nah itu biasanya sudah bisa dilakukan treatment yang lebih lanjut, yang lebih jangka panjang biasanya. Baik. Nah, menyambung nih dok, berarti sebenarnya rehabilitasi ini bisa dilakukan di rumah ya dok? Ada yang bisa dilakukan di rumah, ada yang harus dilakukan di rumah sakit. Jadi gini, kalau di rumah sakit paling kan pasien bisa berkunjung tuh 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Di luar itu kan dia lebih banyak di rumah. Jadi biasanya rehabilitasi di rumah sakit dilakukan sebagai panduan untuk melakukan latihan di rumah. Di rumah tetap dilanjutkan, karena tetap kemajuan itu selalu tergantung seberapa konsistennya si pasien berlatih. Begitu ya dok ya. Wah, udah cukup banyak nih dok yang kita ketahui dan pahami bersama soal bagaimana meningkatkan kualitas hidup nih pasca stroke. Nah, sebelumnya dok, kesibukan dokter di rumah sehari-hari biasanya ngapain dok? Ya, saya sebagai dokter rehabilitasi medik di Hermina Bekasi, full timer, hampir setiap hari kesini. Kemudian di luar itu ya sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ya, insan sosial seperti biasa ya, wajar lah. Ya. Jadi ya menjalani kehidupannya ya dok ya dengan kesibukan kita masing-masing. Iya. Oke, terakhir nih dok sebelum kita tutup, seberapa besar sih dok peluang kita bisa mengembalikan kualitas hidup yang baik? Bahkan kalau orang sempat bilang ya, kalau udah kena stroke nih susah balik ke normal. Nah sebenarnya ada nggak sih dok peluangnya untuk benar-benar kembali normal seperti sebelum terkena stroke dok? Oke. Pertama kita harus lihat stroke-nya itu di area mana dan seberapa luasnya, karena itu akan menentukan prognosisnya. Ya, kalau dia terkena stroke di area yang membuat fungsi luhurnya ya, misalnya pemahaman, bicara, daya nilai itu terganggu, biasanya itu agak sulit untuk perbaikan, karena pada pasien dengan gangguan fungsi luhur nanti untuk latihan itu agak sulit untuk mengikuti perintah. Kemudian berapa luasnya, semakin luas daerah yang terkena, prognosisnya lebih jelek lah ya. Dan kapan mulai bisa dilakukan? Seperti tadi, begitu mulai kondisi medis stabil, dan biasanya kemajuan paling pesat adalah 6 bulan pertama. Makanya tuh secepat mungkin dia masuk ke program rehabilitasi. Dalam 6 bulan pertama tuh intensif. Sesudah lewat 6 bulan biasanya masih tetap ada kemajuan tapi melambat sampai 1 tahun pasca stroke. Sesudah 1 tahun biasanya kemajuan yang terjadi sudah tidak signifikan. Tapi apakah bisa kembali normal? Banyak yang bisa kembali normal. Biasanya tuh yang infak lakunar ya, yang sedikit area yang terkena. Ya. Jika sahabat Hermina mengalami kondisi pasca stroke, lebih baik sekali dikonsultasikan pada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Layanan rehabilitasi medik di Rumah Sakit Hermina Bekasi menyediakan layanan secara holistik untuk mengembalikan kemampuan fungsi yang optimal atau kemandirian agar mencapai kualitas hidup yang optimal, yang didukung oleh fasilitas gimnasium dan tim terapis yang berpengalaman. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk Anda. Terus ikuti podcast Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.